Bab 6651. Charlie tiba-tiba berdiri dan pergi, membuat Steve sangat kesal dengan orang-orang ini. Kelompok orang ini benar-benar tidak mau menerima roti panggang itu dan bahkan tidak mau memberi muka pada Charlie. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Jadi, dia berkata dengan suara dingin, "Ingat, kecuali Matt Finkelstein, kalian semua adalah musuhku, Steve Rothschild." Yang lainnya semua berwajah sedih dan memohon belas kasihan padanya. Meskipun mereka memohon belas kasihan, mereka juga memiliki standar mereka sendiri di dalam hati mereka. "Steve, paling-paling kamu hanya memeras kami dalam bisnis. Kami, sekelompok orang mesum, tidak kekurangan uang. Dibandingkan menghasilkan uang, kami lebih memilih memuaskan hawa nafsu menyimpang kami. Lagi pula, orang-orang itu sudah sangat menyimpang, sehingga tidak bisa diukur dengan cara berpikir bisnis yang normal. Menurut mereka, menyetujui permintaan Charlie akan menjadi jalan buntu. Mereka tidak dapat mengendalikan keinginan menyimpang mereka, dan mereka harus mengeluarkan uang untuk mendirikan dana guna mencekik orang-orang menyimpang seperti mereka. Bukankah ini seperti membeli senjata? Menembak diri mereka sendiri, kepala sendiri. Ini permintaan yang berlebihan. Apapun yang terjadi aku tidak bisa menyetujuinya." Jadi, salah satu dari mereka berkata, "Tuan Steve, tolong pahami kesulitan kami. Kami benar-benar tidak bisa menerima permintaan Tuan Wade yang tidak masuk akal. Karena makanan ini sangat tidak menyenangkan, kami tidak akan membuat masalah di sini. Anda lelah, bagaimana, menurutmu, kita harus membayar biaya makan sebesar 10 juta yuan. Kita tidak akan gagal membayar uang ini." Steve mengambil botol itu dan membantingnya ke tanah, hingga botol itu pecah berkeping-keping. Aroma minuman keras beraroma saus langsung memenuhi seluruh kotak. Dia menyapukan pandangan dinginnya ke semua orang dan berkata dengan dingin, "Keluar dari sini sekarang juga. Aku akan meminta asistenku untuk meminta uang. Keluar, keluar sekarang juga." Semua orang saling berpandangan, dan akhirnya Hank berdiri lebih dulu, membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Rothschild, kami permisi dulu." Setelah berkata demikian, dia bertukar pandang dengan yang lain lalu berbalik untuk berjalan keluar dari kotak itu. Steve hampir marah. Setelah sekelompok orang itu pergi, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, "Sekelompok bajingan ini yang rela mengorbankan hidup mereka demi burung. Mereka membuat segalanya sulit bagiku ketika aku datang ke Tiongkok kali ini. Jika aku tidak menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, aku tidak pantas dipanggil Rothschild." Setelah itu, dia berdiri dan berkata kepada tawana yang kebingungan, "Nona manis, saya pergi dulu." Charlie sudah berkendara kembali ke kelas 1 Thompson. Kelompok orang mesum hari ini membuatnya menyadari bahwa beberapa orang dapat berkorban banyak hal demi hal yang paling mereka cintai, dan mereka bahkan bersedia menyinggung orang kedua dalam keluarga Rothschild. Namun, dia tidak khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah, karena dia telah menggunakan energi sejatinya untuk menyegel meridian khusus di tubuh mereka. Mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi sama sekali tidak berdaya. Mirip sekali dengan Wilson Yikian saat itu. Faktanya, dia bahkan lebih buruk dari Wilson Yikian. Karena kendali Charlie atas energi spiritual telah menjadi lebih kuat, setelah meridiannya disegel, bahkan jika mereka gay, mereka tidak dapat merasakan kesenangan sama sekali. Dengan kata lain, tubuh mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk mengalami kesenangan apapun. Kelompok orang mesum ini tidak berniat untuk menjauhkan diri dari Eskes ketika mereka datang ke Aurus Hill kali ini. Masing-masing dari mereka memiliki teman sendiri dalam rombongan mereka, dan bahkan membawa banyak obat-obatan dan alat peraga, hanya untuk dapat menikmati Eskes di hotel melepaskan. Dan malam ini ditakdirkan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang mesum ini. Sebelum mereka melakukan hal memalukan apapun, mereka mendapati diri mereka cacat total. Beberapa orang tua mengira hal itu disebabkan oleh perjalanan jauh, jadi mereka meningkatkan dosis obat yang biasa mereka konsumsi. Akan tetapi, mereka minum obat itu 2 kali dan 3 kali, hingga tekanan darahku melonjak tinggi, seluruh tubuhku gemetar, bahkan rambutku berdiri, tetapi tetap saja tidak ada pengaruhnya. Orang pertama yang mengalami masalah adalah Hank. Didampingi 3 wanita muda,
Ia meminum 6 pil biru berturut-turut, tetapi tubuhnya tetap tidak merasakan efeknya. Dia sedikit kesal. Dia memasukkan lebih banyak pil ke dalam mulutnya dengan pantatnya yang telanjang, mengumpat dan berkata, hari ini benar-benar aneh. Apa yang terjadi? Apakah ini karena Steve dan bajingan bernama Wade itu? Apa kau marah? Setelah berkata demikian, dia memasukkan satu lagi ke dalam mulutnya. Orang Eropa dan Amerika pada dasarnya kasar dalam hal minum obat. Ketika orang Timur mengonsumsi obat penghilang rasa sakit seperti acetaminophen atau ibuprofen, mereka biasanya meminum satu pil dalam satu waktu dan mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai dalam petunjuk. Tetapi beberapa orang Eropa dan Amerika sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Abaikan perintah dan petunjuk dokter. Saya hanya minum obat dalam genggaman, 1 atau 2 genggaman sekaligus. Siapa yang punya waktu untuk minum pil sebanyak itu? Sesuai kebutuhan. Hank berada dalam situasi yang sama saat ini. Pil biru itu cukup untuk diminum 1 atau 2 sekaligus. Ia minum sepiring penuh pil itu dan tetap saja tidak cukup, jadi ia harus minum lebih banyak lagi. Salah seorang wanita melihat bahwa dia telah makan terlalu banyak dan berkata dengan cepat, "Tuan, Anda tidak dapat minum obat lagi. Anda telah makan terlalu banyak. Berani sekali kau." Hank mengambil cambuk dan mencambuk wanita itu dengan keras, hingga kulitnya robek dan dia berlutut di tanah sambil menangis. Hank berkata dengan dingin, "Jangan lupa bahwa kalian semua adalah budakku. Kapan giliran kalian untuk memerintah Tuan?" Setelah mengatakan ini, Ki dan darahnya melonjak, tekanan darahnya melonjak, dan dia tiba-tiba pingsan karena tekanan darah tinggi. Ketiga wanita muda itu ketakutan setengah mati dan segera meminta bantuan pihak hotel. Pihak hotel mengirimkan petugas darurat dan bahkan menggunakan defibrilator, tetapi tetap gagal menyelesaikan masalah. Jadi mereka membungkusnya dengan jubah mandi dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat perlakuan. Dan dia bukan satu-satunya yang pergi ke rumah sakit untuk perawatan darurat malam ini. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih lainnya dikirim ke rumah sakit karena overdosis obat. Sekitar pukul 12 pagi, 4 dari selusin orang telah dikirim masuk. Karena mereka semua tinggal di pusat kota, paling dekat dengan rumah sakit rakyat, keempat orang tersebut dikirim ke pusat gawat darurat rumah sakit rakyat. Para dokter gawat darurat di rumah sakit rakyat tercengang dan tidak dapat memahami mengapa 4 pria tua kulit putih yang pingsan setelah meminum overdosis sildenafil dikirim ke rumah sakit satu demi satu di tengah malam. Para dokter sibuk membersihkan perut mereka dan membuat mereka muntah serta memberikan obat-obatan lepas lambat sambil berbisik satu sama lain, apakah orang-orang asing ini datang untuk pes? Mengapa mereka semua mengonsumsi obat itu dalam dosis berlebihan? Haruskah kita memanggil polisi? Hah? Seorang dokter berkata, "Oh, lebih baik tidak terlalu banyak masalah daripada banyak masalah. Mereka semua adalah teman asing. Mari kita beri mereka sedikit muka. Jangan panggil polisi dulu. Selamatkan saja mereka. Saya rasa gejalanya baik-baik saja. Cuci perut mereka, dan memberi mereka cairan infus. Besok, itu saja." Semua orang menganggapnya masuk akal dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa diduga, seorang perawat bergegas masuk dari luar dan berkata dengan gugup, "Oh tidak, ada satu lagi yang dikirim dari luar. Dikatakan bahwa dia juga pingsan karena overdosis obat. Dia baru berusia 40-an, dan jantungnya telah berhenti berdetak." "Saya akan pergi," kepala bagian gawat darurat segera berkata, "cepat dan selamatkan pasien yang sudah berhenti berdetak. Dr. Parker, segera hubungi 110. Ini terlalu serius." Bab 6652. Setelah dokter menelepon polisi, sebelum polisi tiba, pasien kulit putih lainnya dikirim dengan gejala yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, 3 mobil polisi tiba di pusat gawat darurat rumah sakit rakyat. Perwira polisi terkemuka segera berkonsultasi dengan direktur pusat darurat mengenai situasi tersebut. Direktur memegang dahinya dan mendesah, "Itu benar-benar hantu. Beberapa teman asing dikirim ke sini semalaman. Tanpa kecuali, mereka semua overdosis sildenafil. Salah satu dari mereka masih dalam bahaya." Polisi itu bertanya dengan heran, "Sildenafil, apakah itu Viagra?" "Ya,
Direktur itu mengangguk dan berkata, benar sekali, itulah yang biasa kita sebut Viagra. Efek samping obat ini sebenarnya tidak terlalu serius. Siapapun yang mengonsumsi obat ini dan mengalami efek samping yang kuat mungkin mengonsumsinya terlalu banyak. Petik 2. Polisi itu berkata dengan canggung, dokter, orang-orang asing ini telah minum terlalu banyak Viagra. Tidak nyaman bagi kami polisi untuk campur tangan, kan? Jika ini keluar, tampaknya polisi Aurus Hill kita masih bertanggung jawab atas masalah teman-teman asing yang minum obat terlarang, obat yang tidak memberikan pengaruh yang baik. Petik 2. Sutradara berkata, meskipun saya takut orang asing ini melakukan sesuatu yang tidak pantas, mereka dikatakan bersenang-senang, dan TV sering membicarakan tentang pesta penyanyi hip-hop ini dan pulau pribadi Taipan Amerika itu. Apakah kita takut mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pantas? Sesuatu yang tidak tahu malu di daerah kita dan membawa rasa malu bagi kita. Petik 2. Ini, polisi itu ragu sejenak. Mereka umumnya tidak suka mengambil alih urusan luar negeri, karena urusan ini selalu melibatkan banyak orang, dan kadang-kadang bahkan kedutaan pun terlibat. Namun jika hal itu benar-benar menjadi masalah keamanan publik atau bahkan kasus pidana, maka mengabaikannya akan melanggar aturan. Dalam keputusasaan, dia berkata, bagaimana dengan ini? Pertama-tama mari kita verifikasi identitasnya dan lihat di mana mereka tinggal di Aurus Hill untuk melihat apakah mereka berasal dari tempat yang sama, dan kemudian pasien-pasien di sini yang dalam kondisi baik bagaimana keadaannya. Bisakah kita mengajukan beberapa pertanyaan? Petik 2. Direktur mengatakan, beberapa orang yang telah menjalani cuci lambung kini sudah baik-baik saja. Mereka hanya mengonsumsi terlalu banyak obat dan tekanan darah mereka tinggi. Mereka mungkin masih merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka seharusnya dapat ditanyai. Polisi itu bertanya, bagaimana dengan ini? Apakah ada bangsal yang kosong? Ya, kata direktur itu, tidak ada pasien lain di pusat gawat darurat malam ini kecuali mereka. Baiklah, kata polisi itu, kalau begitu tolong bantu persiapkan 2 bangsal dan tempatkan kedua orang itu terlebih dahulu. Kami akan memeriksa mereka secara terpisah. Tidak masalah. Hank baru saja menyelesaikan lavage lambung saat itu. Dokter memberinya beberapa obat penurun tekanan darah, dan kondisinya sedikit membaik. Pada saat ini, 2 perawat mendorong tempat tidurnya keluar dari ruang gawat darurat dan bersiap untuk mendorongnya ke salah satu bangsal. Saat itu, dia, seperti orang lain, berada di ruang terbesar di pusat gawat darurat. Ruang ini memiliki lebih dari selusin tempat tidur yang khusus digunakan untuk perawatan darurat. Tidak ada sekat terpisah, dan setiap tempat tidur dipisahkan oleh tirai privasi. Semua pasien yang dikirim untuk perawatan darurat dan untuk sementara waktu sudah keluar dari bahaya akan ditempatkan di sini terlebih dahulu, yang juga memudahkan dokter di pusat gawat darurat untuk memeriksa kondisi mereka kapan saja. Akan tetapi, orang-orang ini tidak menyadari pengalaman satu sama lain. Hank terdorong keluar saat itu. Saat ia melewati pembatas itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang berbaring di setiap pembatas adalah rekan-rekannya. Dia melihat salah satu dari mereka juga melihatnya, dan pandangan mereka bertemu, jadi dia segera bertanya, Angelo, ada apa denganmu? Angelo berkata dengan lemah dan tertekan, sialan, Hank, aku mungkin impoten. Aku minum segenggam tablet sildenafil tetapi tidak mempan. Aku pingsan dan disuruh ke sini, aku baru saja membuka mataku 3 menit yang lalu. Lalu dia bertanya, bagaimana denganmu, Hank? Apa yang sedang terjadi padamu? Hank berkata dengan terkejut dan marah, sial, aku juga sama sepertimu. Aku benar-benar melihat hantu hari ini. Perawat itu berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Ketika mendengar percakapan mereka, ia mengingatkan mereka, kalian berdua belum stabil. Tolong jangan banyak bicara. Hank bertanya padanya, Nona perawat, kemana Anda akan mengirim saya? Perawat berkata, kirim Anda ke bangsal pribadi. Hank bertanya dengan heran, apakah aku masih belum lepas dari bahaya? Perawat itu berkata, Anda sebaiknya bertanya kepada dokter tentang hal ini. Tidak ada gunanya bertanya kepada saya. Saat mereka berbicara, Hank sudah didorong ke bangsal pribadi terdekat. Tepat saat perawat itu menenangkannya,
dua polisi berseragam masuk. Salah satu dari mereka menatapnya dan berkata, "Halo, saya seorang polisi dari kepolisian Aurus Hill. Saya perlu memastikan mengapa Anda ditembak dengan sildenafil. Overdosis dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat." Hank berkata dengan lesu, "Mengapa aku makan terlalu banyak?" "Karena aku makan terlalu banyak." Polisi itu bertanya lagi, "Mengapa Anda minum begitu banyak sildenafil?" Hank bahkan lebih tertekan, "Karena aku tidak bisa ereksi." Polisi itu mendesah dalam hati, orang-orang asing ini cukup jujur. Maka, dia mengingatkannya dengan cara yang samar, "Tahukah kamu bahwa di negara kita, percabulan berkelompok merupakan suatu tindak pidana?" Hank berkata dengan wajah sedih, "Tapi aku tidak berkumpul untuk berhubungan seks. Sudah kubilang aku tidak bisa ereksi. Aku hanya tidak punya energi." "Pak Polisi, apakah Anda sengaja mengejek saya dengan menanyakan hal ini?" Polisi itu sedikit malu dengan apa yang dikatakannya. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tampaknya memang itu masalahnya sendiri. Jadi polisi itu batuk 2 kali dan bertanya lagi, "Apakah semua orang Amerika lainnya yang overdosis sildenafil adalah teman Anda?" Hank mengangguk, "Dia temanku." Polisi itu kemudian bertanya, "Apakah Anda mengonsumsi sildenafil bersamaan?" "Tidak." Hank takut dituduh melakukan pelecehan, jadi dia cepat-cepat berkata, "Kami datang ke China dengan tergesa-gesa dan tidak memesan kamar di hotel yang sama. Kami menginap di beberapa hotel. Aku tidak bersama mereka ketika aku minum sildenafil, dan saya tidak tahu mengapa mereka dikirim ke sini." Polisi itu berkata, "Kami mendengar dari dokter bahwa yang lainnya sama seperti Anda. Mereka semua overdosis sildenafil dan dikirim ke ruang gawat darurat. Salah satu dari mereka masih dalam bahaya." Setelah polisi selesai berbicara, mereka bertanya dengan bingung, "Maaf, apakah kalian semua menderita disfungsi ereksi?" Hank berkata dengan sedih, "Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah mengalami masalah ini sebelum malam ini. Hanya saja aku tidak bisa bertahan cukup lama atau cukup kuat, jadi aku butuh obat. Tapi hari ini benar-benar aneh. Tidak peduli berapa banyak pil yang kuminum, aku tidak akan bisa bertahan lama. Aku mencoba meminumnya, tapi itu tidak berhasil." Polisi berpikir, siapa orang-orang ini? Beliau berkata, "Kami datang kepada kalian untuk menanyakan apakah kalian melakukan percabulan berkelompok, dan juga untuk memastikan apakah kelompok kalian yang overdosis narkoba itu diracuni oleh seseorang. Karena kalian semua minum narkoba sendiri-sendiri, dan kalian juga, kalau tidak ada percabulan kelompok, kami tidak akan ikut campur. Jika Anda butuh bantuan, Anda dapat meminta bantuan kedutaan Anda. Jika perlu, kami juga dapat menghubungi mereka atas nama Anda." Hank terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu kedutaan tentang hal yang memalukan seperti itu? Jika ada orang bermulut kotor yang melaporkan berita itu ke negaranya, dia akan sangat malu. Jadi dia segera berkata, "Tidak, kami hampir pulih dan akan keluar dari rumah sakit, dan kami berencana untuk kembali ke Amerika Serikat hari ini." "Baguslah." Polisi itu pun menghela napas lega dan berkata, "Baiklah, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda harus beristirahat dengan baik dan cepat pulih." Setelah polisi itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Hank memiliki banyak sekali pertanyaan dalam benaknya yang mengganggunya. Ia berpikir dalam hati, ketika kita bermain bersama, kita semua tampak sangat berani, bagaimana mungkin kita semua tiba-tiba menjadi tidak berdaya? Ini terlalu tidak normal, bukan? Bab